Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back. Bertemu kembali dengan saya Ibu Sofi dalam pembelajaran matematika. Masih materi yang sama seperti minggu kemarin, yaitu bilangan berpangkat. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, terlebih dahulu Ibu akan memberikan kontak belajar kepada kalian agar kalian ikuti selama mengikuti pembelajaran matematika ini. Dan berikut kontak belajarnya. Halo. Oke. Kontak belajar kita yang pertama adalah kalian wajib memiliki buku paket kelas 9 semester 1 yang diterbitkan oleh Erlangga. Kenapa kalian wajib memiliki buku ini? Karena dari buku paket ini kita akan mempelajari contoh-contoh soal dan latihan-latihan yang berada dalam buku ini. Yang kedua adalah kalian wajib memiliki buku catatan. Buku catatan tersebut kalian sampul menggunakan kertas Hermes warna hijau. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk kalian catat tugas yang saya berikan nanti di buku catatan tersebut agar latihan-latihan yang kita kerjakan selama learning from house itu tidak hilang, jadi bisa terbundar rapi ya di buku catatan kalian. Yang ketiga, kontrak belajar kita adalah kalian wajib mengabsen kehadiran di kolom komentar di YouTube atau di Google Classroom. Dan yang keempat, karena pembelajaran kita nanti harus diberikan penilaian, cara penilaian yang pertama adalah setiap tugas yang Ibu berikan, kalian harus kerjakan di dalam buku catatan kalian. Dan yang kedua, kalian akan mengikuti ulangan harian yang dilaksanakan berupa kuis. Nanti kuisnya akan Ibu informasikan lebih lanjut. Baik, setelah kontrak belajar ini, mari kita mulai dengan materi kita, yaitu bilangan berpangkat. Masih ingat waktu kemarin di pertemuan yang pertama kita membahas mengenai bilangan berpangkat. Apa itu bilangan berpangkat? Nah, bilangan berpangkat yaitu bilangan pokok yang dikalikan secara berulang sehingga menjadi n faktor. N faktor ini nanti ya akan menjadi pangkat dari bilangan tersebut. Ya. Nah, an kuadrat, n-nya itu bilangan positif, maka dia disebut dengan bilangan berpangkat yang sebenarnya. Artinya bilangan pangkat yang real, ya, yang menggunakan bilangan yang nyata bisa kita operasikan seperti itu. Kemudian masih ingat di halaman 4 pada contoh soal nomor 2, di sana ini yang belum kita ajarkan kemarin ya. Di situ ada contoh soal, bisa kalian lihat. Ada 3 nomor soal, di situ ada nomor A, B, dan C. Di mana soal nomor A yaitu X3 sama dengan negatif 125. Maka berapakah nilai X-nya? Jadi dalam materi ini
kita harus mencari berapa X jika dipangkatkan 3, ini dia akan menghasilkan 125. Caranya adalah kalian cari berapa angka pangkat 3 yang jika dipangkatkan berapa angka yang jika dipangkatkan 3 hasilnya bisa menjadi 125. Pertama itu dulu. Nah, Ibu kasih clue karena di belakang ini angkanya 5, jadi kalian cari angka yang jika dikalikan berulang itu akan menghasilkan bilangan 5. Ya, betul. Angkanya adalah 5. Karena di sini dia menggunakan negatif, berarti angka yang kita temukan itu wajib menggunakan bilangan negatif juga. Ya, betul. Yaitu bilangan negatif 5. Kenapa? Karena negatif 5 itu kalau dipangkatkan 3 itu akan membentuk bilangan negatif kembali. Jadi tidak 5 saja, tidak negatif 5 saja, tetapi apapun bilangan negatif jika dia dipangkatkan ganjil maka dia akan membentuk bilangan ganjil kembali. Oke, kembali lagi ke materi yang ini. Nah, X3 sama dengan negatif 5 pangkat 3. Nah, di sini kita sudah memiliki pangkat yang sama, yaitu X pangkat 3 negatif 5 pangkat 3. Maka pangkatnya ini kita coret. 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 Nah, karena sudah sama pangkatnya, coret-coret. Nah, jadi yang tersisa tinggal X sama dengan negatif 5. Ini hasilnya. Jadi nilainya adalah X negatif 5. Nah, jadi X negatif 5 kalau dipangkatkan 3, dia hasilnya menjadi 125. Kayak ngerti ya? Jadi kalian nanti cari belakangnya itu nanti angkanya kalau 5, berarti dia angka negatif 5 atau 5 dipangkatkan beberapa kali, nanti akan menghasilkan 5 kembali. Oke, nomor B. Kemudian nomor B yaitu X pangkat 2 sama dengan 256. Nah, sama seperti contoh soal nomor A, tapi kalau nomor B ini dia semuanya berbilangan positif ya. Kalau yang B kan ini ada bilangan negatifnya. Ada negatifnya. Kalau yang ini positif, pengerjaannya lebih gampang. Nah, cari berapa akar pangkat 2 yang jika dipangkatkan itu menghasilkan angka 256. Nah, kalian lihat 6 ininya di belakangnya. Oh, berarti kalau misalnya di belakangnya itu angkanya 6, berarti kalian cari angka yang jika dipangkatkan 2, dia akan menghasilkan belakangnya 6. Nah, 6 itu Ibu kasih clue ya, kalau di pangkat 2, 6 itu kalau tidak 4, ya 6. Jadi kalau 4 pangkat 2, 16, belakangnya 6. 6 pangkat 2, 36, belakangnya 6. Gitu ya, nah 16 pun karena belakangnya 6, kalian coba nanti dikalikan di sini 16 pangkat 2, 16 kali 16, maka hasilnya akan 256. Nah, kemudian karena pangkatnya sama, nih, ya, ini pangkat 2, ini pangkat 2, maka pangkatnya dicoret. Coret, coret, sehingga X-nya itu adalah 16, ya kan? Nah, selain di 16 ini bisa juga dipangkatkan yaitu negatif 16. Kenapa? Karena bilangan negatif jika dipangkatkan maka dia akan menjadi bilangan positif, yaitu
56. Jadi 16 pangkat 2 yaitu 16 kali 16 akan menghasilkan bilangan positif, dan bilangan negatif 16 ya, negatif 16 dikalikan negatif 16, maka dia akan membentuk kembali bilangan positif. Jadi hasil dari X kuadrat sama dengan 256, X-nya itu bisa 16 atau X-nya bisa negatif 16. Oke, sampai sini ngerti ya? Kalau kalian ngerti, kita lanjutkan ke latihan yang C. Nah, yang C ini dia sudah mulai menggunakan pecahan campuran dan bilangannya negatif. Ya, seperti Ibu bilang tadi, jika bilangan negatif dipangkatkan oleh bilangan ganjil, maka dia akan menghasilkan bilangan negatif kembali. Ini contohnya. Ya. Kita lihat di sini untuk soal nomor C, Y pangkat 5 sama dengan negatif 79/32. Nah, caranya gimana? Caranya kalian rubah dulu bilangan pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Caranya gimana? Seperti biasa, 32 dikali 7 ditambah 19. Hasilnya akan menjadi 243. Dengan penyebutnya yang sama, ya, dibagi 32. 243, ya, kalau disederhanakan dia menjadi 3/2. Ya kan? Jadi, berapakah dari 243 per 3/2 jika dipangkatkan 5, dia hasilnya menjadi 243 per 32. Berapakah angka dari jika dipangkatkan 5 hasilnya menjadi 243, gitu kan? Ternyata di sini kan belakangnya yang 32 ini kan 2 ya. Nah, kalau 2 itu berarti kelipatan 2 juga sama. Berarti 2 dikali 5. Coba kalian cobain. 2 pangkat 5 itu 32 seperti biasa. Nah, ini yang 3-nya juga dipangkatin. Nah, sehingga kita sudah mempunyai sudah mempunyai pangkat yang sama. Di sini Y5, di sini juga Y5, maka Y-nya kita coret ya. Coret karena udah punya pangkat yang sama. Nah, yang tersisa tinggal negatif 32. Ngerti ya? Jadi Y-nya adalah negatif 32. Ini salah. Kita hilangin aja. Nah, negatif 32. Oke ya, sampai sini kalian mengerti ya. Untuk selanjutnya silakan kalian kerjakan halaman 9 di nomor, nanti kita lihat ya, di nomor di bawah ini nanti ada. Nah, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai bilangan berpangkat negatif. Nah, di sini ada bilangan berpangkat negatif. Nah, ini ya. Nah, ini bilangan berpangkat negatif. Nah, bilangan berpangkat negatif. Nah, di bilangan berpangkat negatif ini mudah sekali. Silakan kalian lihat bilangan berpangkat bilangan bulat. Jadi pangkatnya itu bilangan bulat negatif. Caranya seperti apa? Caranya ada, bisa kalian lihat di sini, 5 negatif 3. 5 pangkat negatif 3. Ya, kemudian ini 2 dikali 10 pangkat negatif 3, dan nomor 2 bersama nomor 3
adalah 3 dikali 2x pangkat 2 y pangkat 3 z dipangkatkan 5. Pusing ya. Oke, kita mulai menjelaskan. Jadi jika ada bilangan yang berpangkat negatif seperti ini, 5 pangkatkan 5 dipangkatkan negatif 3, maka dia hasilnya akan 1. Nah, jadi kalau pangkatnya negatif, dia akan berubah menjadi pecahan. Nih, lihat. Ya, jadi 5 pangkat negatif 3 sama dengan menjadi 1/5 pangkat 3. Nah, ya, jadi kalau pangkatnya negatif, maka dia akan berubah menjadi pecahan. Tuh, di bawah. Jadi, 1/5 pangkat 3. Nah, setelah ini, kita operasikan seperti biasa. 1/5-nya dipangkatkan 3 menjadi 125. Ngerti ya sampai sini ya. Ulangi lagi ya. 5 pangkat negatif 3, maka dia akan menjadi pecahan menjadi 1/5 pangkat 3 sama dengan 1/125. Oke, soal nomor 2. Soal nomor 2 ini mudah sekali. Di sini jika dipangkatkan, ada pangkat dipangkatkan, maka tinggal dikalikan saja. Ini ya. Ya. 3 sama dengan tetap 3. Jadi kan ini 2x pangkat 2 y pangkat 3 z pangkat 5 sama dengan di sini 3, kemudian 2 x-nya ini 2 pangkat 5 ya. Jadi 2-nya dipangkatkan 5. X-nya pertamanya 2. Kok ini jadi 10? Iya, karena kalau dikurung seperti ini, maka nanti pangkat yang ada di sini menjadi dikalikan. 2 kali 5, 10 ya. Kemudian yang y-nya itu 3 dikalikan 5, 15 ini. Kemudian yang z-nya itu z pangkat 5 menjadi ya z pangkat 5 sama dengan ya. Kemudian di sini 2-nya itu kan dipangkatkan 6 ya. Dipangkatkan 5. Jadi dia menjadi 32 dikalikan 3. Jadi 96. Nah, X 10, Y 15, Z 5. Ngerti ya? Jadi, 2-nya ini dipangkatkan 5 terlebih dahulu menjadi 32. Kemudian setelah 32 itu dikalikan dengan 3. X-nya masih tetap X 10, Y 15, Z 5. Oke, sekarang kita ke soal nomor terakhir, yaitu nomor 3. Soalnya 2x 10 pangkat min 3 sama dengan, nah 10 min 3 itu 10 pangkat min 3 itu dia akan berubah menjadi bilangan pecahan. Jadi 1/10 pangkat 3 jadi 1/1000 sama dengan 2 dikali 1000. 2 dikali 1000. 2 dikali 1/1000 sama dengan 2 dikali 1000, yaitu dijumlahkan menjadi 0,002 karena 2 dibagi 1000 ya. Ini kan menjadi per 1000. Oke ya. Sampai sini ngerti ya? Baik, untuk pembelajaran selanjutnya silakan kalian kerjakan tugas latihan 1
di halaman 9, tulislah soal latihan di buku tulis. Jadi nanti kalian tuliskan soalnya dulu, kemudian jawabannya, soalnya, jawabannya, biar lebih rinci dan detail ya tentang soal dan jawaban. Jadi kalian lebih memahami kalau misalnya soal seperti ini nanti dijawabnya seperti apa gitu. Jadi kalian lebih paham ya. Nomor 3, nomor 4, nomor 6, Ibu tunggu soalnya dan jawabannya kalian seperti biasa difoto dan diuploadkan di Google Classroom. Untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.